Halo guys, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sandra Devi akan menjelaskan tentang pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya. Pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya terdapat dua jenis program pensiun yang sering ditemui. Yang pertama, program pensiun iuran pasti. Yang kedua, program pensiun manfaat pasti. Metode pendanaan aktuaria pemberi kerja dapat berupa pendekatan biaya atau pendekatan manfaat. Yang pertama, pendekatan biaya atau cost approach memberikan total imbalan pensiun yang akan dibayarkan di masa depan dan kemudian menentukan besarnya pembayaran tahunan yang akan diperlukan untuk mendanai imbalan tersebut. Lalu yang kedua, pendekatan manfaat menentukan pengabdian karyawan sampai diperoleh dari pengabdian karyawan sampai saat ini dan kemudian memperkirakan nilai sekarang dari imbalan tersebut. Lalu selanjutnya ada perspektif historis, inkonsistensi akuntansi, dan semakin pentingnya biaya program pensiun mendorong APB untuk mengesahkan accounting research tadi nomor 8, yaitu akuntansi untuk biaya program pensiun. Oleh karena kesimpulan dari APB umumnya mirip dengan kajian riset penulis, hanya mengulas dari opini tersebut. Keuntungan dan kerugian aktuaria. Jumlah keuntungan atau kerugian aktuaria perlu diakui selama periode berjalan dan periode yang akan datang dengan salah satu dari dua metode yang dapat diterima atau biaya pengabdian di masa lalu untuk setiap tahunnya. Yang kedua, rata-rata. Averaging rata-rata dari jumlah keuntungan dan kerugian aktuaria yang sebelumnya dibebankan setiap tahunnya, serta perkiraan keuntungan dan kerugian aktuaria di masa depan yang akan diterapkan pada biaya normal. Metode akuntansi dasar. Privasi tahunan minimum untuk biaya pensiun tidak boleh kurang dari total. Yang pertama, biaya normal, biaya yang terkait dengan tahun-tahun setelah tanggal adopsi atau amandemen program. Yang kedua, jumlah setara dengan bunga pada biaya pengabdian di masa lalu atau yang sebelum yang tidak didanai. Yang ketiga, jika teridentifikasi provisi untuk imbalan yang telah menjadi hak atau amandemen program, state benefits atau imbalan yang tidak bergantung pada apakah karyawan terus atau berhenti mengabdi di perusahaan. Provisi tahunan maksimum untuk biaya pensiun tidak boleh lebih dari total. Yang pertama, biaya normal. Yang kedua, 10% dari biaya pengabdian di masa lalu. Yang ketiga, 10% dari jumlah kenaikan atau penurunan biaya pengabdian sebelumnya yang timbul dari amandemen program. Yang keempat, setara bunga atas selisih di antara biaya pensiun dan jumlah. Selanjutnya ada biaya pensiun. Biaya pensiun terdapat 6 komponen. Yang pertama, biaya jasa. Yang kedua, biaya bunga. Yang ketiga, imbal hasil atas aset-aset program. Yang keempat, amortisasi dari biaya jasa sebelumnya yang tidak diakui. Yang kelima, amortisasi atas keuntungan dan kerugian. Yang keenam, amortisasi dari kewajiban neto yang tidak diakui atau aset neto yang tidak diakui pada tanggal penerapan awal dari SFAS nomor 87. Selanjutnya ada akuntansi untuk dana pensiun. Akuntansi ini menyertakan 4 kategori informasi dasar. Yang pertama, aset neto yang tersedia untuk imbalan. Yang kedua, perubahan aset neto selama periode pelaporan. Yang ketiga, nilai aktuaria sekarang dari akumulasi imbalan program. Yang keempat, pengaruh-pengaruh penting dari sejumlah faktor seperti amandemen program dan perubahan asumsi aktuaria terhadap perubahan dari tahun ke tahun dalam nilai aktuaria sekarang dari akumulasi imbalan program. Selanjutnya ada imbalan pasca kerja lainnya, yaitu biaya jasa, bunga, amortisasi biaya jasa sebelumnya, amortisasi kewajiban transisi, pengungkapan, dan imbalan pasca kerja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.